Hai, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, semoga saya menjumpai teman-teman semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, yang sudah share-share videonya, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki semakin banyak menghampiri teman-teman semua ya. Ya, ada kabar terbaru tentunya masih seputar tim nasional Indonesia. Ini tentunya terkait dengan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di grup C, di mana kita ketahui bersama bahwa Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Australia ya. Nah, ada nama-nama yang tentunya belum menjadi rencana dari Coach Sintayong ya. Salah satunya adalah Elkan Bagot, di mana Elkan Bagot ini belum ada di dalam rencana pemanggilan timnas Indonesia untuk lawan dua negara, yaitu Arab Saudi dan juga Australia, teman-teman. Ya, nama Elkan Bagot belum ada dalam rencana pemanggilan timnas Indonesia dalam waktu dekat ini ya. Padahal kita ketahui bersama skuad Garuda ini kehilangan Justin Hapner yang absen karena akumulasi kartu ya. Justin Hapner sendiri teman-teman, dia telah mengantongi 2 kartu kuning ya, masing-masing saat ketika itu timnas Indonesia melawan Vietnam ya, pada tanggal 21 Maret 2024, kemudian pada tanggal 11 Juni 2024 itu ketika timnas Indonesia melawan Filipina. Timnas Indonesia teman-teman tentunya dalam perjumpaan pertama di ajang kualifikasi Piala Dunia ini dia akan melawan Arab Saudi ya. Ini merupakan duel yang akan sangat kita nantikan ya. Nah, duel antara timnas Indonesia dan juga Arab Saudi ini akan tersaji pada tanggal 5 September 2024. Catat ya, 5 September tahun 2024 di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah. Informasinya stadion ini adalah stadion yang sangat angker bagi lawan-lawan. Tapi kita yakin bahwa Indonesia bisa ya. Indonesia bisa mematahkan rekor dari Arab Saudi yang katanya setiap kali lawan yang datang ke sana tidak mungkin menang. Berbicara soal Elkan Bagot ya. Elkan Bagot ini dia telah absen membela timnas Indonesia itu sejak 2 partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, zona Asia ya teman-teman. Ketika itu saat melawan Irak ya, Irak dan juga Filipina, itu Elkan Bagot juga tidak hadir. Nah, diduga ketika itu bahwa penyebab ya, bahwa situasi ini disebabkan karena Elkan Bagot itu tidak memenuhi panggilan ya, tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade saat timnas kita yang U23 itu bertemu dengan Guinea itu nama yang sangat aneh ya, salah satu negara dari Pantai Gading ya kalau saya tidak salah. Bukan Pantai Gading, pokoknya wilayah-wilayah Afrika ya. Jadi negara Guinea itu negaranya Paul Pogba sih. Ya tentu informasi teman-teman, informasi terkait belum adanya nama Elkan Bagot dalam rencana pemanggilan pemain timnas Indonesia ini, itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, yaitu Bapak Sumarji ya. Bapak Sumarji menyampaikan bahwa Elkan Bagot belum ada dalam rencana. Tapi kan kalau kita melihat soal kebutuhan tim, seharusnya Coach Sintayong bisa memasukkan nama Elkan Bagot ya. Tapi pertanyaannya, ketika nama Elkan Bagot dimasukkan, apakah dia mau atau tidak? Jangan-jangan kasus seperti itu saat dia dipanggil untuk melawan Guinea di playoff Olimpiade, kemudian dia tidak hadir.
Mungkin itu yang dijaga oleh Coach Sintayong ya teman-teman. Ya, kemungkinan timnas para pemain timnas Indonesia ini untuk kembali berkumpul ya, yaitu pada tanggal 29 kalau saya tidak salah, 29 Agustus tahun 2024. Ya, skuad Garuda sendiri teman-teman, mereka ini akan memanggil sekitar 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan juga Australia pada 5 hari kemudian. 5 hari ini merupakan sebuah perjalanan yang tentunya sangat melelahkan bagi para pemain ya. Tapi bersyukurnya saat melawan Australia itu kita mainnya di Indonesia. Jadi dari Arab kembali ke Indonesia, melakukan persiapan lagi dan akan berhadapan dengan Australia. Ya, melawan Australia tentu akan menjadi sebuah momen yang dinanti-nantikan oleh para penggemar timnas Indonesia ya. Bagaimana tidak ketika di ajang Piala AFF U16 kemarin timnas kita ya itu dipermalukan Australia dengan skor 5-3. Jadi ini merupakan sebuah ajang pembuktian. Saat kemarin di Piala AFF U19 tidak ketemu, tapi di senior ini kita ketemu. Ya, sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Erick Thohir ya, bahwa kita akan membalaskan dendam kita kepada Australia melalui para pemain-pemain senior ini ya, teman-teman. Ya, tentunya tidak adanya nama Elkan Bagot ya dalam rencana pemanggilan ini itu membuat banyak pihak itu bertanya ya, mengapa sih Elkan Bagot ini ditepikan dari timnas Indonesia? Kita ketahui bersama bahwa Elkan Bagot sendiri ini pernah menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia. Bahkan sejak debut di tahun 2021 itu, nama Elkan Bagot ini selalu mendapat panggilan dari Coach Sintayong ya. Setiap kali ada agenda dari timnas Indonesia itu sendiri. Ya, belum ada keterangan resmi ya teman-teman soal hilangnya nama Elkan Bagot dari daftar pemain timnas Indonesia ya. Namun muncul spekulasi terkait dengan keputusan Elkan Bagot ya, di mana pada playoff kemarin untuk menuju ke Olimpiade saat timnas Indonesia berhadapan dengan Guinea, itu mungkin yang menjadi dasar bagi Coach Sintayong untuk tidak lagi memanggil Elkan Bagot ya. Ya, sejauh ini saya mencatat bahwa Elkan Bagot ini sudah mencatat 22 caps ya bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini juga pernah bermain untuk Indonesia U22 dan juga U19. Artinya secara pengalaman di level timnas Indonesia dia sangat-sangat baik ya. Ya teman-teman, kita doakan saja semoga prahara yang terjadi antara Elkan Bagot dan juga timnas Indonesia segera berakhir. Karena bagaimanapun juga tim ini sangat membutuhkan Elkan Bagot ya. Apalagi ada pemain kita yang terkena akumulasi kartu. Ya, kabar gembiranya siapa kemarin yang Jordi Amat itu bisa bermain ya. Katanya sudah selesai ya soal akumulasi kartu itu ya. Semoga saja ini bisa menjadi penambahan amunisi bagi pemain kita saat menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Bagaimana pendapat dari teman-teman terkait dengan Elkan Bagot ini ya? Apakah teman-teman merasa kehilangan atau biasa-biasa saja? Silahkan menulisnya di bawah kolom komentar ya. Oke, segitu dulu. Salam olahraga.